Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Redmi 6 yang dulu pernah gua flash menggunakan SP Flash Tool ya. Dan tanpa out dan juga tanpa UBL. Dan sekarang Xiaomi ini malah loading di logo Android dan Mi begini aja terus. Ini bukan botlop, kalau kita tekan tombol on off secara lama itu sekitaran 15 detikan, dia itu bakalan nge-restart ya, HP-nya bakalan mati, lalu hidup kembali dan HP ini bakalan menyala dengan normal kembali. Ya, kita bisa lihat di sini untuk prosesnya muncul logo Mi. Lalu di sini bakalan menyala secara otomatis dan HP ini bisa digunakan kembali. Itu adalah salah satu cara untuk menghidupkan HP ini kembali. Tapi ini tidak selamanya bakal berhasil untuk tipe-tipe HP yang berbeda. Tapi untuk tipe HP yang memang kerusakannya low kerusakan ya, itu bisa berhasil. Tapi di sini ketika kita sudah menghidupkan HP ini dan HP ini sudah nyala dan digunakan secara normal, di sini kita bakal otak-atik menggunakan YouTube terlebih dahulu dan kita bakal cek kata user HP ini mati ketika sudah dijalankan dalam waktu 1 menit. Di sini kita buka Play Store. Ini kita membuka dengan kecepatan 8 kali lipat untuk editing videonya dan nggak bisa kebuka sama sekali. Kita masuk ke pengaturan. Lalu kita bakalan cari untuk HP ini supaya enggak mati-mati ya. Jadi enggak redup-redup di sini. Nah, di sini biasa dikunci layar dan kata sandi ya. Tapi enggak ketemu. Di sini kita cek dulu karena kita memastikan, dan sebelum kita memastikan HP ini sudah benar-benar mati pada saat kita mau memastikan. Oke. Dan teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga bahwa di servisan tempat gua itu perlu gua pastikan juga gua record video ini panjang banget, 59 menit. Bisa teman-teman lihat dalam lingkaran tersebut 59 menit hingga gua tes menggunakan TikTok, nonton YouTube dan lainnya hingga HP ini benar-benar aman supaya nggak kambuh dan nggak balik lagi, supaya user pun juga senang dengan apa yang kita servis. Jasa kita menguntungkan bagi user dan uang user menguntungkan bagi kita. Begitu teman-teman. Oke, untuk kasus seperti ini gua masih analisa kasus ini terjadi akibat software bukan hardware. Mana ada hardware yang buka Play Store itu loading nggak bisa-bisa. Ini kasus awalnya itu dia itu nggak bisa buka pengaturan. Awalnya di MIUI 11 nggak bisa buka pengaturan, nggak bisa kirim pesan WhatsApp, nggak bisa buka Instagram, dan HP ini kadang ngehang, nggak bisa disentuh sama sekali. Kalau dimatikan hidupkan lagi baru bisa semuanya, dan begitu terus. Yang paling parah nggak bisa pengaturan, ketika kita buka dia malah blank. Oke, tahap yang harus kita lalui yaitu software dengan cara flashing HP yang berbeda. Di sini kita matikan terlebih dahulu untuk HP-nya, lalu kita bakal pindah ke komputer ya. Di sini ada dua tahap yang gue lakukan, yaitu flashing dengan menggunakan Hydra Tool. Dan yang kedua gue flashing dengan menggunakan Flash Tool yang no out dan juga no UBL ya. Jadi semuanya bisa teman-teman lakukan. Gue menggunakan dua window, yaitu Windows 10 yang pertama bakalan gue eksekusi, dan yang kedua di Windows 7. Di sini gue menggunakan firmware yang Rusia. Bisa teman-teman lihat. Carius RU Global Image, yaitu RU yaitu firmware yang Rusia MIUI 11 ya. Di sini pilih image lalu pilih MT ya. Di sini sebagai contoh aja terlebih dahulu. Nah, di sini gua sudah pilih modelnya Xiaomi dan juga pilih Redmi 6 Carius dan juga gua flash. Di sini teman-teman gua percepat ya, muncul status error pilot di MD1IMG ya. MD1IMG, dan ada status error kembali ataupun pilot di choose.img. Di sini mengalami kendala yang sama, yaitu error ya. Jadi dipastikan HP ini kalaupun dia itu bisa nyala tapi tidak berjalan dengan normal. Ya, ini menggunakan firmware Rusia dan gue sudah beberapa kali menggunakan firmware global. Firmware ROM Cina, ROM Rusia dan ROM global itu sama aja. Di choose-nya itu error dan di ING-nya itu error menggunakan Hydra Tool. Nah, HP ini ketika kita flash dengan menggunakan firmware Rusia, HP ini mati. Gue sudah 2 kali ya percobaan flash dengan menggunakan firmware Rusia yang berbeda. HP ini tetap mati. MIUI 11, MIUI 10 dan juga 9. HP ini kalau kita flash dengan menggunakan firmware Rusia itu mati. Jadi
HP ini ya kalau kita mau flash ulang kembali, kita harus bongkar handphone ini dan copot batu terlebih dahulu, lalu buka kembali. Kalau nggak copot batu, misalkan kita mau ganti ya firmware-nya ini masih menggunakan Hydra Tool ya. Nanti kita bakal ada juga yang menggunakan SP Flash Tool, karena bakal ada 2 kali flash di sini. Yang pertama Hydra Tool, yang kedua SP Flash Tool, agar teman-teman juga enak ya, tanpa bayar, gratisan ya. Di sini gua mencoba untuk menggunakan MIUI 10 yang global ya, global stabil, yang bisa berbahasa Indonesia. Karios Global IMEX P10.04 ya, IMEX di sini MT675. Oke. Nah, di sini karena HP ini dalam keadaan mati, jadi preloadernya itu enggak kita checklist. Kita okekan aja semuanya ya. Kita checklist aja semuanya, enggak kita unchecklist. Nah, HP ini belum gua copot untuk batunya, jadi gua mau mencoba terlebih dahulu. HP ini masih dalam keadaan mati, nggak bisa dihidupkan. Nah, ketika nggak dicopot batunya, baterainya, HP ini bakal muncul seperti ini, status error Weirong Wegis. Seperti ini. Jadi untuk teman-teman jangan kaget ya kalau HP mati gara-gara proses flashing. Yang pertama teman-teman harus cabut baterai dari handphone tersebut, lalu konekkan lagi ke HP, ke dalam ports yang tertancap ke CPU-nya teman-teman. Di sini kita buka Hydra kembali, lalu kita pilih MediaTek karena chipset yang digunakan oleh Redmi 6 yaitu chipset MediaTek. Di sini kita pilih model Xiaomi, kita tulis aja Xiaomi ya. Teman-teman pilih Xiaomi jika teman-teman memiliki Hydra. Jika tidak ya teman-teman bisa belajar di sini, mana tahu teman-teman bisa memiliki Hydra untuk kedepannya. Hydra ini tanpa perlu kita menggunakan out ataupun aplikasi tambahan, dia sudah menyediakan dan dia memiliki out tersendiri. Di sini gua menggunakan masih sama yang global stabil ROM MIUI 10 ya. Di sini Android 9. Untuk preloadernya gua checklist semua, nggak ada yang di unchecklist. Di sini yang global, kalau tadi itu yang Rusia. Jadi kita cek semuanya. Oke, di sini bakalan gua percepat kembali untuk proses semua flashingnya, apakah di sini terjadi error atau tidak. Yang jelas ketika kita flash dengan menggunakan firmware global itu HP itu bakalan nyala ya, jika sistemnya itu berhasil flashingnya itu hingga akhir. Kalau untuk IMG dan CUS itu gagal, tapi flashingnya berhasil hingga akhir, hingga proses flashing ke sistemnya, itu HP-nya bakalan berjalan dengan nyarah, tetapi pastinya ada yang crash dan ada yang nggak bakalan berjalan dengan normal. Seperti ada hang ataupun mati ataupun suka restart, nggak bisa buka pengaturan, nggak bisa buka Play Store, Google akunnya nggak bisa dibuat ya. Jadi ada beberapa faktor ketika ada terjadi kesalahan gagal flashing. Nah di sini masih ya MD-IMG status pilot dan juga CUS to large ya, status pilot juga sama. Nah di Play Store juga sama seperti ini teman-teman, sudah gua upload juga untuk video yang kemarin di Play Store, cara mengatasi SP Play Store yang CUS-nya itu pilot ya, ataupun IMG to large-nya itu muncul keterangan error seperti itu, ada juga di sini. Nah di sini sudah semuanya sudah selesai dan HP kita bisa lihat HP sudah restart. Dan ternyata HP-nya sudah kembali pulih dari mati surinya. Akan tetapi di sini dalam tahap ini prosesnya itu belum selesai karena masih ada yang error on CMD download IMG to large ya. Dan CUS-nya itu error dan IMG-nya juga error. Jadi ada 2 yang error. Oke, jadi kita tunggu dulu untuk booting si HP ini. Ini adalah proses perbaikan servis handphone yang gua upload ke YouTube ini. Ini proses jangka ataupun durasinya cukup lama, 18 menit, nggak main-main ya, prosesnya lama. Dan sudah muncul MIUI 10, artinya HP ini sudah bisa digunakan kembali. Nah seperti yang gua ketahui, dulu juga gua seperti ini ya, servisnya seperti ini. Ini gua kembalikan ke user dengan keadaan seperti ini dan dia membayar gua juga dari jasa-jasa gua, dan user balik lagi 2 hari kemudian kasusnya sama, malah lebih parah, 1 menit mati, 1 menit mati ya, mati suri ya. Jadi ini masih bisa diperbaiki. Kita pergi ke Windows 7. Di sini ada SP Play Store yang telah gua siapkan, yang bisa teman-teman download di deskripsi video ini.
lanjut. Di sini teman-teman bisa masuk ya untuk memasukkan firmware-nya. Firmware yang kita gunakan juga sudah ada di deskripsi ya, yaitu Global Emacs ya, P9 ya. Jadi kita menggunakan MIUI 10 tapi yang mendekati 10 yaitu P9. Nah ini Kareos Global Emacs 9.6.20. Kita pilih Emacs lalu kita pilih MT. Nah di sini kita unchecklist semuanya ya. Lalu di sini kita pilih dulu ya untuk download agennya. Di sini kita pilih, lalu kita menuju ke SP Flash Tool yang sama seperti ini. Ya tadi gua taruhnya di firmware, lalu di Xiaomi tadi gua taruhnya ini sesuai. Teman-teman taruh di mana hasil downloadan yang telah di-download di deskripsi ini. Nah, pilih SP Flash Tool lalu teman-teman bisa memilih DA, JP Channel, S1 atau S2 ya, bisa teman-teman pilih. Sudah itu untuk authentication filenya itu nggak usah teman-teman pilih ya, teman-teman unchecklist aja semua seperti preloader ataupun lainnya unchecklist. Kita hanya flash di sini yang choose saja ya, choose ya. Yang kedua di sini kita place-nya yang MD1IMG ya, seperti ini. Lanjut langkah selanjutnya nggak bisa kita langsung klik start. Teman-teman harus memiliki MTK bypass seperti ini ya, MTK bypass red. Nah teman-teman bisa download juga di deskripsi video ini yang telah kami siapkan juga dalam satu folder itu. Ada MTK bypass, ada MTK dripper, ada SP Flash Tool yang kami pilih, dan juga ada libsub. Teman-teman tinggal install aja, install gampang ya. Pada video sebelumnya juga untuk cara flash Redmi 6 itu sudah gua detail semuanya di situ. Tapi ini untuk tahap mengatasi HP yang bermasalah seperti ini agar nggak kambuh lagi. Jadi caranya seperti ini ya. Dan ini sudah gua klik bypass dan kita masukkan ya USB portnya. Untuk HP-nya kita masukkan dengan menekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan, masukkan ke USB ataupun chargernya, dan sudah terdeteksi di sana bypass atau authentication. Di sini lanjut kita klik download ketika sudah terdeteksi MTK-nya tadi di bypass out-nya ya. Di sini kita bisa lihat untuk IMG tadi lolos dan ini saatnya untuk choose download flash ya. Di sini nggak gua percepat, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Dan ini proses sudah download 100% dan download oke. Dan untuk proses semuanya sudah oke ya. Jadi kita tinggal lihat aja untuk ke handphonenya apakah sudah benar-benar menyala atau tidak. Kita bakal testing dengan memainkan sosial media seperti TikTok, YouTube ataupun dan lainnya, dan juga kita pun juga bakal buatkan akun Google yang ngasal saja di sini. Oke, kita hidupkan untuk handphone ini dan kita bakal melihat apakah handphone ini sudah benar-benar utuh dalam keadaan baik atau tidak. Karena seperti inilah ketika ada komplainan dari user itu ketusernya sangat pusing ya. Karena komplainan itu tidak akan menghasilkan uang kembali ke kitanya, tapi biasanya komplainan itu hanya satu kali dan yang ketiga kalinya itu bayar. Karena kita sudah berusaha dan kita pun juga sudah mengeluarkan keringat untuk mereka, sudah menghabiskan waktu untuk mereka. Untuk yang kedua kalinya yang satu kali bayar, satu kali gratis itu adalah garansi ya dalam setiap servisan. Nah ini dia. Ya sudah muncul bahasa, kita klik OK dan next aja di sini ya, kita klik setuju. Oke, di sini kita nggak usah setel kata sandi, langsung kita klik next aja di sini, klik next. Pengaturan selesai, memulai aplikasi ya. Nah, di sini belum masuk, ternyata ada akun Google menggunakan ya. Jadi perangkat ini harus menggunakan akun Google yang sebelumnya dipasang karena perangkat ini di reset secara paksa. Oke. Jadi kita bakal bypass dulu akun Google-nya menggunakan Hydra Tool ya. Enggak gua videoin tapi gua videoin itu hasilnya ya. Jadi sini kita bakalan bypass untuk Redmi 6 ini. Cukup prosesnya itu cukup singkat sekali, cukup membutuhkan waktu 1 menit kurang lebihnya. HP ini sudah bisa terbypass untuk akun Google-nya yang seharusnya ada di HP ini ya. Oke, kita bisa lihat untuk hasilnya di sini. Gua bakal arahkan ke komputer dan sudah berhasil 52 sekon ataupun 52 menit untuk elapsed time-nya di sini. Dan sudah terbypass dan sudah kembali ke MIUI 10. Jadi kita bakalan atur kembali
untuk keseluruhan bahasa hingga masuk ke dalam menu utama. Ya, jadi begini ya. Untuk servisan, ya kita itu harus mengetahui lebih detail lagi dan kita harus belajar juga. Ya memang pada awalnya ketika gua mengatasi semua permasalahan handphone ketika belajar servis handphone itu awalnya sangat pusing sekali ya teman-teman. Karena kita itu nggak memiliki pengalaman yang pasti. Tapi kalau kita pernah gagal, oh jadi cara seperti ini plus dengan Rusia, firmware Rusia itu gagal, maka bakalan gagal lagi. Jadi nggak usah coba. Jadi ini karena pengalaman jadi gua sudah lancar ya untuk flashingnya dan gua analisa aja di sini. Cas dan IMG-nya gua flash dengan menggunakan SP Flash Tool dan untuk keseluruhan sistem dan lainnya gua flash dengan menggunakan Hydra Tool. Kita masukkan di sini untuk ke konektivitas WiFi karena kita bakal membuat akun Google di sini dan kita bakal mencoba dulu sesuatu pada handphone ini ya. Oke, sinkron di sini kita tambahkan akun Google, lalu kita tambahkan akun Google hingga semuanya itu benar-benar apakah HP ini mati atau tidak dan ada pembaruan tertunda. Saya gua lihat tadi setelah gua bikin video ini, gua lihat di pembaruan ternyata HP ini itu pembaruannya menuju jalur Vietnam atau Thailand seperti bahasa Vietnam Thailand di pengaturan pembaruannya itu ke MIUI 11-nya dan ternyata kayaknya cas dan IMG-nya itu masuk ke Thailand, tapi gua kurang tahu cas IMG itu buat apa ya, gua kurang tahu. Gua pun juga ya pemula, kalau gua tahu ya gua bilang tahu, kalau nggak tahu ya gua nggak akan bilang tahu ya. Oke, di sini kita buka untuk Play Store. Kita bakal mencoba untuk mendownload apa yang ada di sini dan ternyata muncul TikTok ya. Jadi kita klik aja TikTok langsung untuk memastikan HP ini benar-benar stabil. Karena untuk TikTok itu size-nya itu 89 MB untuk di Redmi 6 ini. Jadi kita juga bakal atur untuk tidurnya itu jangan pernah biar HP ini nggak mati-mati. Gua diamkan hingga baterainya itu habis sekaligus ya. Dan gue bakal mainkan dulu sebelum gue diamkan dan TikTok sudah terinstall. Sini gue bakal uji coba untuk menggunakan si TikTok ini ya. Oke, jadi sini kita buka aja. Ya, ini durasinya memang cukup lebar dan panjang. Tapi dalam video ini memiliki arti yang sangat berharga ya. Ketelitian dalam servis handphone agar user puas dan kita pun juga tenang menerima saldo transferan dari user ataupun menerima uang harga jasa servis kita dari user ya. Nah, user senang, kita pun tenang karena kalau kita asal servis itu kita itu suka kepikiran dapat uangnya habis, takutnya user balik lagi dengan keadaan yang sama tapi nggak bisa dibetulin lagi ya. Jadi pastikan HP ini sudah benar-benar dalam kondisi baik dan menyala dengan sempurna. Oke, di sini gua terus-terusan aja hingga pukul 22.13. Tadi gua mulai itu pukul 9 kalau nggak salah, sudah 1 jaman. Di sini gua putar seperti ini dan bisa teman-teman lihat 59 menit. Jadi sudah ya begitu.